Jadi dengan 20 USDT yang kita belikan PP tadi ya, kita mendapatkan total sebanyak 1.032.000 PP ya guys ya. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membeli koin PP di aplikasi Bybit ya guys ya. Nah, di sini saya akan praktekkan ya secara detail bagaimana cara membelinya, karena masih banyak teman-teman kita ya yang kebingungan bagaimana cara menggunakan menu-menu ataupun fitur-fitur yang ada di aplikasi Bybit ini. So, pastikan teman-teman tonton video ini sampai akhir ya guys ya. Nah, kita akan mulai dari step pertama. Untuk membeli koin PP di aplikasi Bybit ini ya, pastikan teman-teman itu udah memiliki akun terlebih dahulu di aplikasi Bybit. Buat teman-teman yang belum daftar ya, kalian bisa daftar menggunakan link yang udah saya sediakan di deskripsi video di bawah ini. Di situ juga udah saya cantumkan video panduan pendaftarannya. Nah, setelah teman-teman udah melakukan pendaftaran ya, pastikan akun kalian itu udah terverifikasi secara utuh. Nah, gimana cara memastikan apakah akunnya udah terverifikasi atau belum, Bang? Nah, caranya teman-teman tinggal klik aja di bagian menu profile yang ada di pojok kiri atas ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini itu ada tulisan ID sudah terverifikasi. Nah, pastikan akun kalian juga memiliki keterangan seperti ini ya, sebelum kita membeli koin PP di aplikasi Bybit. Nah, kemudian ya, langkah kedua adalah setelah teman-teman udah memiliki akun di aplikasi Bybit ini ya, teman-teman itu harus melakukan deposit terlebih dahulu ke akun Bybit kalian. Nah, gimana Bang cara depositnya? Nah, cara depositnya yang saya rekomendasikan ada dua ya guys ya. Yang pertama tentunya adalah teman-teman bisa deposit melalui exchanger lokal, baik itu Indodax ya, Pintu, Toko Kripto ya, Ajaib Kripto, Reku, dan sebagainya. Nah, cara depositnya gimana? Cara depositnya adalah teman-teman beli terlebih dahulu salah satu koin ya di exchanger lokal tersebut. Kita contohkanlah USDT. Nah, kemudian USDT-nya itu kita kirimkan ke aplikasi Bybit kita. Dan buat teman-teman yang memang masih kebingungan ya, videonya juga udah pernah saya buat di channel YouTube saya. Kalian tinggal buka aja menu playlist ya, kemudian kalian cari aja playlist tentang exchanger Bybit ya. Nah, ini playlistnya saya udah buatkan 19 video, kita klik aja. Nah, di sini itu udah lengkap ya saya buat ya. Misal teman-teman itu ada koin di Toko Kripto. Nah, kalian bisa tonton ini cara deposit Bybit lewat Toko Kripto, atau cara deposit Bybit lewat Indodax ya, atau banyak lagi ya guys ya. Nah, itu adalah versi pertama kalau teman-teman ingin deposit di aplikasi Bybit ini ya. Nah, kemudian cara yang kedua adalah teman-teman bisa deposit langsung melalui rekening lokal ya, ataupun rekening bank lokal. Contoh misalnya kayak Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, atau bisa juga dengan e-wallet. Nah, caranya gimana, Bang? Nah, caranya teman-teman tinggal klik aja di bagian perdagangan P2P yang ada di sini. Nah, kemudian kalian akan diarahkan ke halaman ini ya. Nah, di sini teman-teman ubah terlebih dahulu mata uangnya IDR ya, karena ini defaultnya itu USD ya. Kalian ubah dulu menjadi IDR. Nah, kalau udah, kalian tinggal tentukan aja kalian pengen beli dari mana ya. Misal di sini kita setting dulu semua metode pembayarannya ya. Kemudian kita tinggal cari, misalnya teman-teman itu belinya lewat Bank BCA. Nah, kita klik Bank BCA, lalu kita klik konfirmasi. Nah, maka di sini itu akan ditampilkan orang-orang yang menjual aset USDT. Nah, kita tinggal pilih aja. Misal kita pengen beli dari si EcoPay ini, kita klik beli. Nah, misal kita pengen beli semua aset USDT yang dia punya ya. Di sini kan dia punya total 142 USDT. Nah, kita tinggal klik beli aja. Nah, nanti akan dimunculkan nomor rekening dari si pedagang P2P-nya ini. Nah, kita tinggal transfer aja ke nomor rekening tersebut. Dan untuk video lebih detailnya ya tentang bagaimana cara deposit lewat rekening bank lokal langsung ini ya, ataupun lewat P2P ini, videonya juga udah pernah saya buat. Kalian bisa tonton aja videonya di sini ya. Cara deposit Bybit lewat P2P market ini. Oke? Jelas ya. Jadi kalau teman-teman butuh tutorialnya, kalian tinggal tonton aja video ini. Nah, kemudian ya, setelah teman-teman udah berhasil melakukan deposit ya, katakanlah menggunakan salah satu dari dua cara tadi, nah maka nanti saldonya itu akan langsung masuk ke bagian menu aset ini guys. Nah, di sini ya. Jadi kalau teman-teman tadinya itu deposit menggunakan rekening bank lokal ya, nah maka saldonya itu akan masuk ke bagian menu pendanaan ini ya.
Sementara kalau misalnya teman-teman tadi deposit melalui exchanger lokal kayak toko kripto, Indodax, ya Pintu, nah nanti saldonya itu akan masuk ke bagian menu perdagangan terpadu guys ya. Jadi saldonya itu akan masuk ke sini. Contoh kalau misalnya tadi teman-teman kirim USDT dari Indodax, nah maka nanti USDT di perdagangan terpadu kalian ini akan bertambah guys ya. Oke, jelas ya? Nah, itu adalah step kedua ya guys ya, sebelum kita bisa membeli koin PP di aplikasi Bybit. Nah, selanjutnya langkah ketiga adalah barulah kita bisa mempraktekkan membeli koin PP-nya. Nah, jadi di sini teman-teman itu udah bisa langsung klik di bagian menu perdagangan ya. Nah, tapi sebelum kita ke menu perdagangan, saya pengen liatin terlebih dahulu saldo saya ya. Kita klik dulu menu aset, kemudian kita klik menu perdagangan terpadu. Nah, di sini saya cuman punya koin USDT doang ya. Kemudian ada beberapa ETH sedikit ya, ada Solana sedikit. Jadi di sini saya murni tidak ada koin PP ya guys ya. Nah, jadi nanti kita akan lihat ya, apakah pembelian PP kita berhasil atau tidak. Nah, untuk cara pembeliannya kita bisa klik aja perdagangan. Kemudian di bagian menu ETH/USDT-nya ini kita klik ya. Lalu kita cari PP ya. Pastikan teman-teman pilih PP-nya itu yang PP/USDT ya, bukan slash yang lain. Nah, yang paling atas ini guys ya. Nanti muncul pertanyaan, Bang, kenapa kita harus membeli PP/USDT ini? Nah, karena memang saldo kita kan berupa USDT tadi ya. Kalau koinnya PP/USDT seperti ini, itu artinya apa? Itu artinya adalah kita membeli koin PP dengan aset USDT yang kita punya. Nah, tapi kalau sebelumnya teman-teman memiliki aset USDC, ya berarti kalian pilihnya itu PP/USDC. Oke, jelas ya? Jadi ini kita tinggal klik aja PP/USDT. Nah, kalau udah kita klik ya, kita akan diarahkan ke halaman ini. Di sini itu ada order booknya ya, ada settingannya. Nah, di sini kita bisa ubah terlebih dahulu tulisan batas ini menjadi pasar ya guys ya. Supaya apa? Supaya kita bisa langsung mendapatkan aset PP kita. Nah, kalau teman-teman ingin menggunakan limit order, nah teman-teman bisa gunakan yang batas tadi. Nah, yang ini. Nah, fungsi dari limit order itu udah pernah saya jelaskan ya di video sebelumnya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan harga yang lebih murah ketika kalian membelinya dan bisa menjual dengan harga yang lebih mahal ya ketika kalian memang sudah ingin menjualnya. Nah, tapi karena ini untuk pemula ya, saya akan jelaskan versi yang pasarnya aja ya, supaya kita langsung mendapatkan koinnya ya, masuk ke aset kita. Nah, kalau udah kita setting pasar, selanjutnya kita tinggal tentukan berapa USDT yang pengen kita beli ya. Tadi teman-teman udah lihat saya punya saldo USDT ada 65. Nah, kita contohkan misal kita pengen beli 20 USDT. Nah, bisa ya guys ya. Atau kalau misal teman-teman pengen langsung beli PP-nya ya, jumlah PP-nya langsung ini juga bisa ya. Jadi tulisan USDT-nya ini kita klik ya, kemudian kita pilih pesan berdasarkan kuantitas PP. Nah, seperti ini. Di sini kita bisa setting langsung berapa PP yang pengen kita beli. Contoh ya, kita akan coba beli misalnya 500 PP. Nah, seperti ini bisa ya. Atau misalnya kita pengen coba beli 5000 PP ya. Bisa ya. Jadi kita bisa setting berdasarkan berapa kuantitas PP ataupun berapa kuantitas USDT. Nah, di sini sebagai contoh kita akan contohkan membeli berdasarkan nilai USDT aja ya. Saya akan contohkan beli 20 USDT. Nah, kalau udah kita tinggal klik aja beli PP. Nah, maka semua order berhasil diisi ya. Kita bisa langsung klik ke bagian menu aset. Kemudian kita klik di bagian perdagangan terpadu. Nah, begitu kita kembali ke halaman ini ya, teman-teman bisa lihat di sini untuk aset USDT kita itu udah berkurang, udah menjadi 45 USDT ya, yang awalnya 65 dan sekarang itu udah ada koin baru yang kita miliki yaitu koin PP ya. Jadi dengan 20 USDT yang kita belikan PP tadi ya, kita mendapatkan total sebanyak 1.032.000 PP ya guys ya. Nah, kalau saldonya itu udah masuk ke bagian akun perdagangan terpadu seperti ini, itu artinya koin PP-nya itu udah berhasil kalian beli guys ya. Dan koin ini itu udah menjadi milik kalian. Nah, selanjutnya setelah kalian ya, apakah kalian itu ingin tradingkan koinnya atau ingin kalian kirimkan ke teman kalian ya, ataupun ingin kalian trading future kan ya, atau ingin kalian gunakan untuk berbagai kebutuhan kalian lainnya. Nah, itu terserah kalian guys ya. Jadi kalau udah seperti ini, teman-teman bisa gunakan koin PP seperlunya kalian. Dan muncul pertanyaan, Bang, katakanlah saya sedang butuh duit nih ya, saya pengen jual koin PP saya ini. Nah, itu cara jualnya gimana, Bang? Nah, untuk cara jualnya kita bisa langsung kembali ya ke menu yang awal tadi. Kemudian kita klik di bagian menu perdagangan. Selanjutnya kita akan diarahkan ke halaman ini kembali ya. Nah, di sini untuk menjualnya teman-teman tinggal klik aja jual.
Lalu teman-teman tinggal tentukan berapa jumlah yang pengen kalian jual ya. Misal tadi kan kita punya 1 juta lebih koin PP ya. Ini kita ubah aja jadi USDT lah ya supaya lebih mudah. Nah, tadi kan kita beli 20 USDT itu. Nah, kita coba jual sebagiannya ya. Jadi kita coba jual 10 USDT-nya. Kalau udah kita tinggal klik jual PP. Nah, maka semua order berhasil diisi ya. Nah, selanjutnya kita bisa kembali ke menu aset ini. Lalu kita klik lagi di bagian perdagangan terpadu ya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat ya, yang awalnya tadi saldo USDT kita itu 45, sekarang udah bertambah 55 ya. Jadi, secara otomatis kalau kita jual koin PP/USDT kita tadi itu ya, maka nanti saldonya itu akan masuk kembali ke saldo USDT kita guys ya. Dan di akun PP kita kalian bisa lihat ya, saldonya itu sisa setengah ya, sisa 500 ribuan PP lagi. Oke? Sesimpel itu ya guys ya, bagaimana cara membeli koin PP di aplikasi Bybit ini ya. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.